Umi ngerti, Neng. Apa yang Neng rasa. Pisah sama anak itu emang berat, sayang. Apalagi emang kasih sayang seorang ibu itu kan tidak akan terputus dengan waktu. Dan juga tidak akan jauh dengan keadaan. Iya, Umi. Nadia itu udah seperti anak kandung Fitri sendiri, Umi. Umi, apa yang harus dilakukan Mbak Fitri supaya perasaan Mbak Fitri tidak sakit karena terlarut atas kehilangan Nadia? Iya, Umi. Jujur Fitri masih bingung. Apa yang harus Fitri lakukan, Umi? Ya, agar supaya hati Neng bisa tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Agar supaya hati Neng tenang. Ya banyak zikir, nak. Banyak zikir. Banyak ikut pengajian. Kalau Umi ngaji kemana-mana ikut. Jadi sedikit agak, agak hilang. Nanti perasaan itu sedikit agak hilang. Terima kasih banyak ya, Umi. Fitri mohon pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, kok tumben hari ini Gilang kagak dateng? Umi kok nanyain Gilang? Cie kangen ya, kangen. Bukannya begitu, nak. Apa Umi? Ya namanya dia biasanya datang ke sini. Lagi pula dia kan punya janji sama Umi mau setoran ayat-ayat pendek. Mungkin Gilang itu lagi kerja keras, ngafalin doa-doa dan surat-surat. Jadi pas dia datang udah gak salah-salah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala Aduh, kenapa sih? Hafalan gua nggak bisa. Bro, jalan yuk. Hari ini kan grup band favorit kita lagi manggung nih. Sorry bro, gua lagi nggak bisa. Alah, sibuk apaan sih lo? Sini gue denger. Nih. Oh, Al-Quran. Lu mau naik haji, jadi Pak Ustadz nih. Ini urusan masa depan gua. Ini soal surga dan neraka. Iya, ya udah, gue ajarin ya. Ngajari, kayak bisa aja sih lo. Gue gini juga jago agama cuy. Dulu gue pesantren, lu gak percaya? Serius? Serius? Nadia, ingat ya, Mama nggak mau kamu sampai ketemu lagi sama Mama Fitri. Kalau sampai Mama tahu kamu ketemu lagi sama Mama Fitri, kamu Mama hukum. Iya Tante. Tante, panggil Mama dong. Kamu tuh nggak ngerti apa? Saya ini Mama kandung kamu, Nadia. Aduh Mama, apa? Apaan sih kamu? Kasihin Nadia. Papa tuh jangan belain Nadia terus dong. Ini anak tuh emang harus ditegasin, Pak. Iya, tapi nggak kayak gini caranya. Terus, Papa nyalain Mama? Iya. Ya nggak gitu, Ma. Tapi... Pak, rumah tangga ini tuh Mama yang atur. Papa nggak usah ikut campur sama semua. Ngerti nggak? Nadia, maafin Mama ya. Iya Pak. Ya udah, sekarang kamu tidur. Ya? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Tolong jaga Nadia ya Allah. Berikan Nadia kekuatan dalam menghadapi segala cobaanmu ya Allah.
Hamba akan selalu menyebut nama Nadia dalam doa hamba, ya Allah. Amin ya Allah. Nadia! Nadia, ayo buruan Nadia! Iya, Maya. Kamu ngapain aja sih di kamar? Mama bilang apa sama kamu? Mama bilang sama kamu jam 6 itu kamu udah harus siap di sini. Ngerti gak sih? Kamu tahu gak ini jam berapa? Hah? Maaf, Ma, tadi. Alah, udah gak usah alasan. Sekarang kamu keluar, kamu tunggu Mama di mobil. Cepet, sana. Kenapa sih, Ma? Kasih sarapan dulu dong. Udah gak usah, Pak. Ini nih, anak yang kebiasaan dimanjain sama si Fitri. Jadi gak disiplin. Dengar ya, kalau besok kamu masih kayak gini, Mama akan tetap hukum kamu, tau gak? Mama gak akan kasih sarapan, ngerti? Iya, Ma. Pak, kamu juga. Jangan lupa ambil uang di Mas Dery. Iya. Ayo. Bikin sarapan apa, Bi? Ini, Bu, biasa nasi goreng kesukaan Nadia. Maaf, Bu, Pak, Bibi teh nggak sengaja. Maaf pisan, maaf ya. Maafin Bibi ya, Bibinya lupa. Mama jadi ingat Nadia, Pak. Makannya selalu lahap kalau Mama bikinin nasi goreng. Udah dong, Mama nggak boleh kayak gitu terus. Mama mau sholat duha dulu ya, Pak. Kok dikontrakin? Bang? Bapak cari siapa ya? Ini bener kan rumahnya Pak Dery? Oh iya benar Pak, ini rumahnya Pak Dery. Tapi dia di sini cuma kontrak Pak. Sudah sebulan ini juga Pak Dery tidak kelihatan di rumah ini lagi Pak. Ibu tahu Pak Dery pindah kemana? Kurang tahu Pak. Waktu Pak Dery pindah juga tidak kasih tahu tetangganya. Ya udah, makasih ya Bu ya. Diangkat lagi nomornya. Mana ya Bang Dery ya? Ma. Kacau nih, Ma. Bang Dery kabur. Kabur gimana? Maksud kamu, Pak? Tadi aku udah ke rumahnya. Terus kata tetangganya dia udah nggak tinggal di situ. Terus modal yang udah kita tanam sama dia gimana dong, Pak? Nggak akan balik lagi semua. Ya gimana mau balik? Orangnya aja nggak ada. Tadi aku telepon juga nomornya udah nggak aktif. Terus kita makan apa dong, Pak? Kalau semuanya itu diambil sama dia, kan gimana sih? Aku nggak tahu deh, Ma. Aku bingung. Salah kita juga sih terlalu percaya sama orang. Siapa lagi? Mas Benny? Jadi gimana, Bu? Ini sudah 4 bulan lebih. Ibu tidak membayar bulanan mungkin. Aduh Mas, saya mohon maaf sebelumnya. Tadinya hari ini saya mau melunasi semua tunggakan mobil saya, tapi saya kena musibah Mas. Saya kena tipu sama rekan bisnis saya. Kalau begitu, terpaksa mobil Ibu akan saya sita. Jangan dong Mas. Saya kasih waktu saya sebulan aja, saya lunasin semuanya. Saya janji Mas. Nggak bisa, Bu. Saya bisa kena komplain sama kantor. Kalau saya kasih toleransi terus sama Ibu. Pak, kamu jangan diem aja dong Pak. Kamu harus cegah dia untuk ambil mobil kita. Cepat dong Pak. Mas, jangan sembarangan ya ambil mobil orang. Pak Firman, nggak usah sok-sokan ngambil mobil segala. Kalau Bapak nggak sanggup bayar bulanan. Sekarang mana kuncinya? Pak,
Saya cuma kerja di sini. Mari, Bu. Papa kok dikasihin sih? Mama. Bang, saya pinjam modal dong bang. Aduh, saya ketipu orang, saya nggak punya apa-apa lagi sekarang. Maaf Mutia, kali ini saya nggak bisa bantu Mutia. Loh, kenapa? Bang, saya ini kan udah kasih keuntungan banyak sama abang. Semua perhiasan yang saya jamret udah saya jual sama abang. Abang tuh udah untung banyak. Kok abang nggak mau pinjemin saya sih? Maaf Mutia, saya nggak bisa bantu Mutia. Karena kali ini polisi sedang mencari saya. Permisi. Gimana sih? Kok gue nggak boleh pinjemin? Selalu banget. Jamret! Jamret! Tolong! Jamret! Selalu banget sih. Berhasil? Berhasil apanya, Pak? Bukannya dapat pinjaman, Mama malah dijamret tadi. Ya ampun. Terus gimana kita bayar kontrakan rumah? Ya Papa bantuin mikir lah. Jangan mama terus yang mikirin semuanya. Yang pasti Pak, kita tuh udah nggak bisa ngejamret perhiasan lagi. Polisi udah tahu. Mereka pasti langsung nangkap kita kalau sampai ada pencurian lagi di tempat perhiasan itu. Mama tahu Pak, gimana kalau kita manfaatin Nadia aja? Manfaatin gimana? Kita kan keahliannya cuma curi. Kenapa kita nggak coba ajarin Nadia buat... Enggak. Aku nggak setuju. Mama ini gimana sih? Masa kita nyuruh anak kita jadi pencuri sih? Terus, Papa maunya apa? Papa punya solusi lain? Mau cari duit sendiri? Ayo tunjukin sama Mama. Ayo Pak, gimana caranya? Pokoknya, mulai besok, kamu harus ajarin Nadia buat... Ngerti? Mama! Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Hah? Anak kecil malam-malam mau kabur. Kamu pikir Mama nggak tahu kamu mau kemana? Hah? Mama itu ngawasin kamu 24 jam. Ngerti kamu? Aku mau rumah Mama Fitri. Kamu pikir itu gampang pulang ke Mama Fitri? Hah? Ayo masuk. Sini. Tunggu. Nadia, mau kemana? Aku mau jadi pencuri, Ma. Oh, jadi kamu udah tahu ya? Hah? Kamu nguping pembicaraan Mama sama Papa tadi? Iya. Jangan paksa aku jadi pencuri. Dengar ya, mulai besok kamu berhenti sekolah. Papa sama Mama mau ngajarin kamu jadi pencuri. Ngerti? Aku gak mau, Ma. Aku mau pulang ke rumah Mama Fitri. Aku gak mau jadi pencuri. Kalau kamu nggak mau, kamu mau hukum. Kamu mau keren di kamar, ngerti? Masuk kamu. Masuk kamu. Nadia. Kenapa, Ma? Lebih buruk lagi. Iya, Pak. Kenapa ya? Akhir-akhir ini kok perasaan Mama tuh nggak enak banget. Ya udah doain ya baik-baik. Astagfirullahaladzim.